Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Nisa Zaimuri, Irna Wahyuni, dan Ziovani Priyasa Zufa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Psikoanalisis Humanistik From. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya, Irna Wahyuni. Erik Pincus Fromm merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalis, sosiologi, humanisme, sosial demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Satu-satunya putra Naftali Fromm dan ibunya Rosa Kraus. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan menurut Erik agak mudi. Ibunya sering tertekan. Fromm melihat ayahnya terlalu mengikuti suasana hatinya sendiri dan ibunya terkesan depresi hebat. Dengan kata lain, masa kecilnya tidak terlalu bahagia. Ia memusatkan studinya pada psikologi, filsafat, dan sosiologi di University of Heidelberg dan menerima gelar PhD bidang sosiologi pada usia 22 atau 25 tahun. Sejak tahun 1925 sampai 1930, Fromm belajar psikoanalisis. Pertama di Munich, kemudian di Frankfurt, dan akhirnya di Berlin Psychoanalytic Institute, tempatnya dianalisis oleh Hans Sachs, salah satu murid Freud. Tahun 1926, ia keluar dari Yudaisme Ortodoks, kemudian menikahi Frieda Reichmann, lebih tua 10 tahun darinya, dan merupakan analisnya sendiri. Pernikahannya tidak bahagia dan berakhir pada tahun 1930. Pada tahun 1931, ia jatuh sakit karena TBC dan dia pergi ke Davos untuk memperbaiki diri, di mana dia tinggal di sana selama 1 tahun. Pada saat itu, Nazisme sedang bangkit untuk mencapai kekuasaan, dan institut harus bermigrasi ke Jenewa sampai 1934, dan kemudian ke Universitas Columbia di New York. Di kota besar, ia memiliki kesempatan untuk memiliki banyak kontak dengan para pemikir besar. Dengan ini, tahun 1943, ia diakui sebagai salah satu anggota pendiri Sekolah Psikiatri Washington cabang New York. Dia kemudian menikah kembali dengan Henny Garland yang akan pindah bersamanya pada tahun 1950 ke Meksiko. Namun, Henny meninggal 2 tahun kemudian, ketika dia mengajar di Universitas Otonomi Nasional Meksiko atau UNAM. Selain itu, ia diklaim oleh banyak universitas besar untuk memberikan ceramah dan membuka bukunya. Pada tahun 1953, ia menikah lagi dengan Annis Glove. Di tengah-tengah Perang Vietnam, Fromm sekali lagi mempositulasikan preferensi dan cita-cita baru, sepenuhnya terlibat dalam gerakan pasifis. Selama waktu itu, ia menulis bestsellernya yang hebat, yaitu Seni Mencintai pada tahun 1956. Erik mendapat kursi di Michigan State University. Dia kemudian diangkat sebagai profesor di Universitas New York pada tahun 1962. Kemudian, pada tahun 1965, ia pensiun dari praktik profesionalnya. Meskipun demikian, ia terus memberikan ceramah di banyak universitas dan lembaga besar. Erik Fromm ingin menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Swiss, tepatnya di Muralto, di mana pada tahun 1980 dia meninggal karena serangan jantung. Teori Fromm dipengaruhi oleh psikoanalisis Freud dan Karl Marx. Freud mendasarkan teorinya pada impuls tak sadar yang mengkondisikan kehendak sadar kita, serta impuls biologis kita. Di sisi lain, Marx mendalilkan bahwa individu ditentukan oleh ekonomi dan masyarakat. Fromm mencoba menyatukan dua gerakan, psikoanalisis dan sosiologi, menamakannya psikologi sosial analitis. Erik Fromm menganggap bahwa dua praktik ini tidak termasuk kebebasan manusia. Psikoanalisis Freud mengkondisikan manusia pada sifat biologisnya, sementara Marx mengaitkannya dengan determinisme sosial ekonomi. Begitulah cara Fromm mendirikan kebebasan manusia sebagai titik pusat teorinya, mencari manusia untuk melampaui determinisme biologi dan masyarakatnya sendiri. Asumsi-asumsi dasar Fromm. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Fromm percaya bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya, telah tercerai-berai dari kesatuan prasejarahnya dengan alam. Mereka tidak memiliki insting kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, melainkan mereka telah memperoleh kemampuan bernalar keadaan yang disebut Fromm sebagai dilema manusia. Manusia mengalami dilema dasar ini karena mereka telah terpisah dengan alam, namun memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa diri mereka telah menjadi makhluk yang terasing. Kemampuan bernalar manusia adalah anugerah dan juga kutukan. Di satu sisi, kemampuan ini membiarkan manusia bertahan, namun di sisi lain, hal ini memaksa manusia berusaha untuk menyelesaikan dikotomi dasar yang tidak ada jalan keluarnya. Fromm menyebut hal tersebut sebagai dikotomi eksistensial. Mereka hanya bisa bereaksi terhadap dikotomi ini tergantung pada kultur dan kepribadian masing-masing individu. Dikotomi pertama dan paling fundamental adalah antara hidup dan mati. Realisasi diri dan nalar mengatakan bahwa kita akan mati, namun kita berusaha mengingkari hal ini dengan menganggap adanya kehidupan setelah kematian, usaha yang tidak merubah fakta bahwa hidup kita akan diakhiri dengan kematian.
Dikotomi eksistensial kedua adalah bahwa manusia mampu membentuk konsep tujuan dari realisasi diri utuh, namun kita juga menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya, dikotomi eksistensial ketiga adalah bahwa manusia pada akhirnya hanya sendiri, namun kita tetap tidak bisa menerima pengucilan atau isolasi. Mereka sadar bahwa dirinya adalah individu yang terpisah. Di saat yang bersamaan, mereka percaya bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada ikatan mereka dengan manusia lain. Walaupun manusia tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara kesendirian atau ikatan kebersamaan, mereka harus berusaha atau mereka terancam menjadi gila. Berikutnya, kebutuhan-kebutuhan manusia. Fromm menunjukkan 5 macam kebutuhan manusia yang di dalamnya terdapat kontradiksi-kontradiksi, yaitu yang pertama, kebutuhan keterhubungan dan narsisme, ialah kebutuhan terhadap ketergantungan dengan yang lain, membawa manusia pada dua arah yang dapat diperoleh. Manusia dapat mencapai kebutuhan ini dengan menyatukan dengan dunia melalui ketertundukan pada seseorang, kelompok, intuisi, atau pada Tuhan. Yang kedua, transendensi atau kekreatifan dan kehancuran, ialah kebutuhan transendental mengandung dua unsur dalam diri manusia. Manusia menunjukkan dirinya sebagai pencipta kehidupan, namun ia juga mampu untuk menghancurkan. Menurut Fromm, manusia yang dapat menunjukkan dirinya sebagai pencipta pada sisi lain ialah dia sadar pada posisinya sebagai makhluk yang diciptakan. Seorang wanita dapat menciptakan kehidupan, memberi kehidupan pada anaknya. Yang ketiga, keterikatan persaudaraan dan insens. Ikatan paling elementer secara alami ini adalah ikatan antara ibu dan anak. Seseorang dilahirkan mendapatkan cinta, makanan, dan perawatan dari seorang ibu. Di sanalah ia menemukan akar. Dalam pandangan Freud, keterikatan antara seorang anak dan seorang ibu merupakan masalah yang sangat penting bagi perkembangan manusia. Fromm seperti Freud mengemukakan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh pada hubungan yang lain. Yang keempat, rasa identitas atau individualitas dan kecocokan kelompok adalah kebutuhan rasa identitas bermula pada manusia sebagai entitas yang terpisah. Ia dibedakan dengan manusia lain. Rasa identitas berkembang dalam proses pemunculan diri dari ikatan primer yang mengikat seseorang pada ibu atau pada alam. Dan yang kelima, kebutuhan kerangka orientasi dan pengabdian, yaitu rasional dan irasional, adalah kebutuhan bagi kerangka orientasi dalam dua taraf. Pertama, secara fundamental, membutuhkan kerangka orientasi tanpa memperhatikan apakah hal itu benar atau salah. Yang kedua, manusia telah menyentuh realitas dengan akalnya untuk menggenggam dunia secara objektif. Namun demikian, pentingnya mengembangkan akalnya tidaklah secepat perkembangan kerangka orientasi, karena apa yang ditancap bagi manusia dalam kasus berikutnya adalah kebahagiaan dan ketentraman yang tidak bisa dianggap bijak atau sehat. Materi berikutnya adalah mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian menurut Fromm 1941 adalah kekuatan yang mendorong manusia, baik secara individu maupun kolektif. Yang pertama adalah autoritarianis, kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian seseorang secara individu dan melemburkannya dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya demi mendapatkan kekuatan yang tidak dimilikinya. Dan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sadisme, yaitu mengatasi rasa cemas dengan mencapai kesatuan dengan satu orang atau lebih. Ada 3 jenis. Yang pertama, membuat orang lain bergantung pada dirinya dan berkuasa atas mereka yang lemah. Yang kedua, mengeksploitasi dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, keinginan untuk melihat orang lain menderita atau secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, masokisme, yaitu muncul dari ketidakberdayaan, lemah, dan rendah hati. Menggabungkan dengan institusi atau orang lain yang lebih kuat, berkedok cinta atau kesetiaan. Lanjut berikutnya, yang kedua, sifat merusak adalah tidak bergantung pada hubungan berkesinambungan dengan orang lain, melainkan mencari jalan untuk menghilangkan orang lain. Dengan menghancurkan atau menghilangkan orang lain, seseorang merasa mendapatkan kembali kekuasaannya. Contoh, seseorang karyawan kantor merasa cemas karena ada rekan kerjanya yang dapat menjadi saingannya dalam meraih prestasi nomor 1 di bidang penjualan.
Lalu, ia pun memfitnah rekan kerjanya yang dianggap saingan, sehingga rekan kerjanya tersebut dipecat dan ia pun mendapat kekuasaan kembali dengan menjadi orang paling berprestasi di kantornya tersebut. Dan terakhir yang ketiga ada konformitas, yaitu mengatasi kecemasan akibat keterasingan dengan cara menyerahkan individualitas mereka dan menjadi apapun yang orang lain inginkan atas dirinya. Orang yang melakukan konformitas ini biasanya tidak memiliki pendirian dan pendapatnya sendiri. Contoh, remaja merasa tidak diterima di lingkungannya karena tidak modis, maka ia mengikuti gaya berpakaian hingga gaya bicara sebuah geng yang dianggap geng nomor 1 di sekolahnya. Orientasi karakter. Menurut Fromm 1941, kepribadian manusia tercermin pada orientasi karakter. Kualitas yang diperoleh dan yang paling penting bagi kepribadian adalah karakter. Karakter adalah sistem yang relatif permanen dari semua dorongan non-instingtif di mana melalui semua penghubungan dirinya dengan dunia manusia dan alam. Manusia menghubungkan diri dengan dunia melalui dua cara. Yang pertama, asimilasi, yaitu dengan memperoleh dan menggunakan suatu hal, dan yang kedua, sosialisasi, yaitu menghubungkan dirinya dengan yang lain. Keduanya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dan non-produktif. Materi selanjutnya yaitu orientasi non-produktif, ialah untuk menerangkan cara-cara yang gagal untuk menggerakkan manusia lebih dekat pada kebebasan positif dan realisasi diri. Orientasi non-produktif tidak sepenuhnya negatif, masing-masing memiliki aspek negatif dan positif. Yang pertama ada reseptif, yaitu percaya bahwa segala sumber yang baik ada di luar diri mereka, sehingga cara untuk dapat berhubungan dengan dunia luar adalah dengan menerima sesuatu dari luar, seperti cinta, pengetahuan, dan kepemilikan materi. Mereka lebih berpikir untuk menerima daripada memberi. Sisi positifnya ada kesetiaan, penerimaan, rasa percaya, sedangkan sisi negatifnya ada kepasifan, kepasrahan, dan kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, eksploitatif, yaitu sama dengan reseptif, di mana mereka percaya bahwa segala sumber yang baik ada di luar diri mereka. Namun, berbeda dengan reseptif, di mana orang eksploitatif mengambil dengan agresif apa yang mereka inginkan, bukannya menerima secara pasif. Dalam hubungan sosial, mereka cenderung menggunakan kelicikan atau kekuatan untuk mengambil pasangan, gagasan, atau milik orang lain. Contoh pertama, seorang pria eksploitatif akan mungkin jatuh cinta dengan istri seseorang, bukan karena ia benar-benar mencintainya, namun karena ingin memeras suaminya. Dan contoh yang kedua, dalam bidang gagasan, seseorang eksploitatif lebih memilih untuk mencuri atau membajak hasil karya orang lain daripada menciptakannya sendiri. Sisi positifnya, keteraturan, kebersihan, dan ketepatan waktu. Sedangkan sisi negatifnya egosentris, angkuh dan arogan, dan penggoda. Yang ketiga, menimbun. Untuk menyimpan apa yang sudah mereka dapatkan, mereka memendamnya di dalam dan tidak mau melepaskannya sama sekali. Contoh, dalam hubungan cinta atau pacaran, mereka berusaha untuk memiliki orang yang mereka cintai serta menjaga hubungan mereka dari perpisahan, bukannya membiarkan hubungan mereka tersebut berkembang dan tumbuh. Mereka hidup dari masa lampau dan menolak segala sesuatu yang baru. Sisi positifnya, keteraturan, kebersihan, dan ketepatan waktu. Sedangkan sisi negatifnya, kekakuan, kesengsaraan, dan kompulsif. Kebebasan positif. Yang pertama, Erich Fromm mengartikan kebebasan sebagai orientasi struktur karakter dan sebagai kemampuan untuk memilih. Manusia modern telah berhasil meraih kebebasan negatif, yaitu kebebasan dari penentuan naluri dan belenggu alam. Namun, belum mampu merealisasikan kebebasan positif, yaitu untuk mencapai realisasi diri yang produktif dan kemandirian. Yang kedua, dimensi ontologis. Pemikiran kebebasan Erich Fromm adalah dimensi otonomi kebebasan, dimensi dinamika kebebasan, dan materialitas kebebasan. Dilihat dari dimensi otonomi, kebebasan positif mengaplikasikan prinsip bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada diri individu yang unik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Nisa Zaimuri. Karakter yang sehat. Karakter yang sehat merupakan kombinasi dari orientasi non-produktif dan orientasi produktif.
Yang pertama, menerima hal-hal seperti cinta dan pengetahuan dari orang lain secara terbuka. Yang kedua, mengambil hal-hal dengan tepat apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, menjaga hal-hal dengan baik dan menyimpan apa yang sudah mereka dapatkan. Yang keempat, mengukur hal-hal dengan benar dan berpikir secara terbuka. Yang kelima, bekerja sebagai jalan untuk mengungkapkan diri secara kreatif, mencintai karena adanya rasa peduli, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan, di mana orang yang memiliki karakter sehat ini memiliki biofilia. Bio itu hidup dan filia itu cinta. Penalaran, berpikir secara produktif, melihat orang lain dan dirinya sendiri apa adanya, bukan seperti yang mereka inginkan. Jadi, karakter yang sehat ini muncul karena seseorang mampu untuk mengkombinasi atau menggabungkan orientasi non-produktif dan orientasi produktif sehingga terciptanya karakter yang sehat ini. Gangguan kepribadian. Gagal mencapai kesatuan dengan dunia karena tidak dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan eksistensial manusia merupakan definisi dari gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada gangguan nekrofilia, menunjukkan ketertarikan akan kematian, kerusakan, dan pemberontakan. Kepribadian gangguan nekrofilia ini membenci kemanusiaan. Biasanya bersifat rasis, suka berselisih, suka menganiaya, mencintai pertumpahan darah, teror, siksaan, merasa gembira jika bisa menghancurkan kehidupan. Yang kedua ada gangguan narsisme sadistik, di mana ketika seseorang mengalami gangguan narsisme ini, ia menilai tubuhnya sendiri dengan sangat tinggi hingga menghalangi persepsi akan kenyataan. Hal ini menyebabkan ia memandang dirinya sangat bernilai dan orang lain tidak bernilai sama sekali. Ketika upaya-upayanya dikritik orang lain, mereka akan bereaksi penuh kemarahan dan kekerasan, membalas kritik orang tersebut dan berusaha menghancurkan mereka sampai habis. Jika mereka tidak dapat membalas, maka mereka akan menyimpan kemarahan mereka dan menyebabkannya depresi. Dan juga narsisme sadistik ini bisa mengarah pada hipokondriasis. Hipokondriasis sendiri merupakan sebuah perhatian yang obsesif terhadap kesehatan sendiri. Yang ketiga ada gangguan simbiosis incestic, di mana ketergantungan ekstrim akan ibu atau pengganti ibu. Pengganti ibu tidak selalu berupa orang lain, tetapi juga berupa keluarga, bisnis, komunitas tertentu, atau bangsa. Mereka memerlukan perempuan atau pengganti ibu untuk memperhatikan, merawat, dan mengagumi mereka. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, mereka akan merasa cemas dan depresi. Kepribadian mereka bercampur aduk dengan pribadi lain, menyebabkan jati dirinya menghilang. Tidak ada jati diri sama sekali. Mereka yakin bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa sosok ibu atau sosok pengganti ibu. Jadi, beberapa individu memiliki ketiga gangguan kepribadian ini. Mereka membentuk sindrom kemerosotan dan sindrom pertumbuhan. Sindrom pertumbuhan ini meliputi bifilia, cinta, dan kebebasan positif. Baik sindrom kemerosotan maupun sindrom pertumbuhan merupakan bentuk ekstrim dari perkembangan, dan kebanyakan manusia memiliki kesehatan psikologis rata-rata, di mana harusnya perlu penanganan agar ketiga gangguan ini tidak dapat terjadi atau tidak banyak terjadi. Psikoterapi. Sistem psikoterapi Fromm yang ia sebut dengan psikoanalisis humanistik adalah sistem terapi yang lebih memikirkan aspek interpersonal. Ia percaya bahwa tujuan dari terapi adalah untuk pasien mengenali dirinya sendiri. Tanpa mengenali diri sendiri, kita tidak dapat mengenal pribadi atau hal-hal lain. Oleh karena itu, terapi harus membangun hubungan pribadi antara terapis dan pasien, sehingga sangat dibutuhkan komunikasi yang benar dan tepat, sebagai bagian dari usaha untuk mencapai komunikasi aktif yang saling berbagi. Fromm meminta pasiennya untuk mengungkapkan mimpi-mimpi mereka. Di balik individu yang bermimpi, Fromm percaya bahwa mimpi memiliki arti tersendiri. Ia menuturkan bahwa terapis seharusnya tidak terlalu ilmiah dalam memahami pasien.
Menurut Fromm, hanya dengan sikap keterhubungan, barulah pasien dapat dipahami dengan baik serta dapat seutuhnya dimengerti. Metode investigasi Fromm. Fromm mengumpulkan data mengenai kepribadian manusia melalui banyak sumber, termasuk psikoterapi, antropologi budaya, dan sejarah kejiwaan. Adapun kajian analisisnya yaitu sejarah singkat kejadian antropologi budaya kehidupan sebuah desa di Meksiko. Karakter sosial sebuah desa di Meksiko. Mulai dari akhir tahun 1950 sampai pertengahan tahun 1960-an, Fromm dan sekelompok psikologis, psikoanalisis, antropologis, dokter, dan ahli statistika mempelajari karakter sosial. Tim ini mewawancarai setiap orang dewasa dan sebagian anak-anak di desa pertanian terpencil dengan 162 kepala keluarga dan 800 penduduk. Sebagian besar penduduk adalah petani, hidup dari sepetak tanah yang subur. Setelah hidup di antara penduduk desa dan diterima oleh mereka, tim penelitian menggunakan berbagai macam teknik yang dirancang untuk menemukan orientasi karakter Fromm dalam masyarakat seperti ini. Fromm percaya bahwa karakter memasarkan adalah hasil dari perniagaan modern dan cenderung ada dalam masyarakat, di mana perdagangan bukan lagi suatu yang bersifat pribadi, dan manusia menganggap diri mereka sebagai komoditas. Walaupun demikian, penelitian menemukan bukti lain mengenai beberapa tipe karakter lain. Yang paling umum adalah tipe reseptif non-produktif. Orang-orang dengan orientasi ini cenderung untuk mengidolakan orang lain dan mengabdikan banyak energi untuk berusaha menyenangkan orang yang mereka anggap superior. Tipe kepribadian kedua yang ditemukan adalah karakter menimbun produktif. Orang-orang dengan tipe ini tergolong pekerja keras, produktif, dan mandiri. Mereka biasanya bercocok tanam di lahan mereka sendiri dan bergantung pada hasil panen, serta ada biji yang disimpan apabila terjadi gagal panen. Mereka menimbun bukan mengkonsumsi, esensial bagi kehidupan mereka. 3 adalah tipe eksploitatif non-produktif. Orang-orang dengan tipe ini cenderung terlibat perkelahian dengan pisau atau pistol, sedangkan wanitanya cenderung menyebar gosip. Secara umum, Fromm dan Kolbe pada tahun 1970 melaporkan kemiripan yang luar biasa antara orientasi karakter sebuah desa di Meksiko dengan orientasi teoritis yang dinyatakan Fromm beberapa tahun sebelumnya. Ini adalah salah satu metode investigasi yang digunakan Fromm dan para peneliti lainnya. Riset-riset atau penelitian yang terkait kerenggangan kultur dan kesejahteraan. Semakin seseorang menyatakan bahwa nilai-nilai mereka berbeda dengan masyarakat secara umum, semakin ia cenderung merasakan kerenggangan. Pernyataan ini mendukung teori Fromm yang menyatakan bahwa semakin seseorang merasa jauh dengan orang-orang di lingkungannya, semakin ia cenderung merasa terasingkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat modern di mana kita hidup disediakan banyak sekali kenyamanan dan keuntungan. Akan tetapi, kenyamanan tidak datang begitu saja. Kebebasan pribadi dan individualis memang penting. Namun, ketika muncul paksaan-paksaan yang mendorong manusia merasa renggang dari masyarakat, hal ini akan berbahaya bagi kesejahteraan kita bersama. Kritik terhadap teori Fromm. Yang pertama, istilah-istilah Fromm yang tidak jelas dan samar menjadikan gagasan-gagasannya tidak dapat dijadikan generator penelitian empiris. Yang kedua, teorinya hanya sedikit membangkitkan riset-riset. Yang ketiga, teori Fromm menstimulasi pembaca untuk berpikir secara produktif, tetapi tak satu pun peneliti atau terapis menerima teori Fromm. Konsep kemanusiaan menurut teori Fromm. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya. Fromm lebih mementingkan pengaruh sejarah, budaya, dan sosial daripada biologis. Menurut Fromm, salah satu sifat manusia yang unik adalah kesadaran dirinya. Baiklah, saya Irna Wahyuni akan menjelaskan analisis kasus tentang teori Erich Fromm ini yang kami ambil dari drama Korea berjudul True Beauty.
Berdasarkan judulnya, dapat dilihat bahwa drama ini mengisahkan tentang kecantikan yang benar atau bisa dikatakan kecantikan yang sesungguhnya. Namun sebelum sampai kepada kesimpulan itu, kita akan membahas permasalahannya dulu. True Beauty ini menceritakan tentang seorang perempuan SMA bernama Im Ju Kyung yang tidak memiliki penampilan menarik dan memiliki kepribadian yang tertutup. Dia berpenampilan culun dengan selalu mengikat rambutnya, memakai kacamata besar, dan memiliki jerawat di wajahnya. Dia dibully oleh satu geng di sekolahnya hanya karena menurut mereka dia memiliki wajah yang jelek. Selama dibully, dia dipermalukan di depan orang lain dengan kata-kata yang buruk, dibuat menjadi pesuruh yang membelikan mereka makanan di kantin, dan melemparkan sampah-sampah kepadanya sambil direkam untuk disebarkan demi mempermalukan dia. Karena Im Ju Kyung merasa terkucilkan, tidak memiliki teman, tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka, dan merasa bahwa dirinya memang jelek seperti yang mereka katakan, alhasil dia selalu menuruti perintah-perintah mereka dan diam saja ketika dirinya sedang dipermalukan. Ditambah lagi, di rumah dia selalu dikatakan jelek oleh keluarganya. Dia merasa tidak ada yang mendukungnya. Nah, yang dilakukan oleh Im Ju Kyung ini berkaitan dengan teori Erich Fromm mengenai mekanisme pelarian. Ju Kyung sudah memiliki kecemasan dasar, yaitu merasa sendirian dan kesepian di dunia. Oleh karena kecemasan dasar menghasilkan rasa terkucilkan dan kesepian, menurut Erich Fromm, manusia berusaha lari dari kebebasan melalui serangkaian mekanisme pelarian, yaitu autoritarianism, sifat merusak, dan konformitas. Mekanisme pelarian yang digunakan oleh Im Ju Kyung ini adalah konformitas. Dia berusaha melarikan diri dari rasa kesendirian dan keterasingan dengan menyerahkan individualitasnya dan menjadi apapun yang orang lain inginkan. Dengan demikian, ia menjadi seperti robot, memberikan reaksi yang dapat diperkirakan secara otomatis sesuai dengan orang lain. Di sini Ju Kyung selalu disuruh membeli mandu ke kantin. Saking seringnya, dia sampai menganggap bahwa membelikan mandu untuk geng itu adalah suatu kewajiban dan rutinitas rutinnya. Dia jarang mengungkapkan pendapatnya sendiri, kaku, terprogram. Ciri-cirinya itu cocok sekali dengan ciri-ciri konformitas. Bahkan hal ini terus berlanjut sampai Ju Kyung pindah sekolah. Ia belajar make up dan menjadi ahli dalam bidang itu. Ia merasa bahwa dirinya tampak berbeda ketika memakai make up. Ia pun memakai make up ke sekolah barunya. Dan benar saja, reaksi orang-orang sangat berbeda. Mereka semua mengagumi dirinya, menyebutnya cantik, bahkan menjulukinya malaikat. Dia kemudian hidup dalam kerahasiaan tentang wajah aslinya karena merasa menjadi cantik membawa perbedaan yang membuatnya lebih bahagia. Di sini Ju Kyung benar-benar sering berkonformitas, membuatnya semakin tak berdaya dengan wajah aslinya dan akhirnya berkonformitas lebih banyak lagi dengan terus-terusan memakai make up dan menghindari teman-temannya ketika dia sedang tidak memakai make up. Namun, pada akhirnya wajah aslinya terungkap. Beruntungnya Ju Kyung, wajah aslinya terungkap saat dia sudah memiliki banyak orang baik yang ada di sisinya yang menerimanya apa adanya. Sehingga meskipun sempat merasa stres, Ju Kyung merasa bangkit dan akhirnya berani menunjukkan wajah aslinya saat ia pergi ke sekolah. Di sini, Ju Kyung sudah lepas dari konformitas karena manusia dapat memutus lingkaran setan konformitas hanya dengan mencapai realisasi diri atau kebebasan positif. Ju Kyung berhasil menjadi percaya diri dan berani. Itu semua tidak terlepas dari pengaruh cinta, karena cinta adalah salah satu komponen kebebasan positif. Melalui cinta yang didapat, manusia menyatu dengan orang lain dan dunia tanpa harus mengorbankan integritas mereka.